profesional dari Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Perlu kami sampaikan sebelum Kang Iman menyampaikan materi bahwa Sambal Desa tidak ada absensi ya teman-teman. Jadi nanti jika masih ada pertanyaan mana absensinya, bahwa di program Sambal Desa sama-sama belajar tentang desa kita tidak ada absensi. Pun demikian dengan e-sertifikat, kita juga tidak ada e-sertifikat. E-sertifikat hanya akan kita berikan kepada pemantik diskusi yang memberikan materi topik di episodenya Sambal Desa. Bagi teman-teman yang ingin berbagi
tadi bahwa nanti untuk belajar bersama menyusun peta jalan SDGs kita punya 3 season. Jadi ada 3 episode nanti yang akan dikupas tuntas oleh pemantik kita yaitu Kang Imanuddin ST. Beliau adalah TPP dari Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Menarik karena saat ini khusus untuk episode hari ini Kang Iman memberikan dasar hukum dalam menyusun peta jalan SDGs. Ada beberapa yang telah disampaikan oleh Kang Iman tadi dan itu semua bagi kita selaku TPP sudah bukan regulasi yang asing bagi kita karena memang dari beberapa dasar hukum dalam membuat peta jalan SDGs itu kita sudah sering bersinggungan dan sudah artinya sudah mensosialisasikan kepada pemerintah desa tentang yang ada di sini. Baik teman-teman, kita akan belajar bersama. Hari ini kita khusus membahas tentang dasar hukum pelaksanaan dari peta jalan SDGs untuk menyusunnya. Mungkin sudah ada yang raise hand dan kita akan membahas bersama. Adakah yang perlu ditambahkan atau mungkin ada masukan tentang dasar hukum untuk menyusun peta jalan SDGs desa? Oke, kita buka sesi pertanyaan untuk diskusi di sini. Kita sekali lagi bahwa program Sambal Desa di bawah naungan Desa Institut, kegiatan kita adalah untuk sama-sama belajar tentang desa. Di sini posisi kita sama. Jadi artinya meskipun Kang Iman sebagai pemantik, tapi tetap kita belajar bersama apa yang diberikan oleh Kang Iman, kita sesuaikan. Sudahkah apa yang disampaikan oleh pemantik sudah kita laksanakan di desa dampingan. Baik, di sini di forum chat sudah ada yang menambahkan Kang Iman. Ini dari Kang Aib. Beliau menambahkan Kang Iman ditambahi terkait dengan Perpres 1 data. Mohon ini kita bahas bersama. Oke, monggo Kang Iman. Siap. Terima kasih Kang Aib. Saudara saya dari Klaten, adanya satu data ya, basis satu data. Satu Perpres nomor 39 masa itu. Oke, saya siap nanti untuk saya tambahkan, Mas Aib. Makasih Mbak Tias. Iya, karena memang Perpres 1 data itu salah satu dasar hukum untuk menyusun peta jalan SDGs. Oke. Masih adakah yang menyampaikan? Luar biasa topik kita sore hari ini karena ini sangat bersinggungan langsung dengan pendampingan kita selaku TPP.
tadi kalau tidak salah Kang Iman kan mengatakan RPJM yang belum mengikuti peta jalan SDGs tidak perlu direview ya. Dibongkar, artinya dibongkar. Oh, dibongkar. Iya. Karena pemahaman saya dan kawan-kawan di sini di Kabupaten Sanggau itu mau review gitu kan. Karena ada gelombang pertama itu kan tahun 2016 kemarin 2019 itu Pilkades, kemudian berakhirnya nanti kan 2025. Nah, jadi RPJM-nya otomatis belum mengikuti peta jalan SDGs. Nah, maka saya minta penegasan gitu kan, karena versi kami di sini memang mau mereview RPJM yang belum mengikuti peta jalan SDGs. Nah, kemudian yang kedua, seandainya gitu kan, data SDGs ini belum selesai di input atau diupload oleh desa, apakah bisa sempurna ketika datanya kita pakai untuk penyusunan RKP? Nah, itu yang ingin saya tanyakan dengan Kang Iman. Oke, Kang Iman, itu saja dulu. Oke, terima kasih. Gimana Mbak Tias? Langsung? Langsung, Kang Iman. Oke. Gini Pak Kang Tatang, review ya, itu kan artinya kita memandang kan? Betul. Ya, beda lagi kalau sama dengan review, itu beda lagi. Ya. Itu ada sebuah penghitungan gitu. Tapi kalau dibaca di RPJM itu kan review, memandang. Nah, kita pandang apakah RPJM yang dibuat sebelum SDGs itu bagaimana gitu. Nah, kalau saya menerjemahkan di dalam teknisnya, makanya adanya guidance yang di Banyumas itu ada regulasi Perda, ya, peraturan daerah. Ini kan Perda, berarti keputusan eksekutif sama legislatif. Betul. Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJM Kabupaten Banyumas, dan karena ada perubahan, ya, ada perubahan regulasi. Akhirnya beliau Bupati mengeluarkan surat edaran. Ya. Surat edaran Bupati tentang penyusunan RPJM Desa dan RKP. Kenapa? Terjemahan daripada RPJMD ini kan oleh desa harus ada guidance-nya, harus ada penuntunnya. Betul. Nah, penuntunnya itu dikeluarkan dengan surat edaran. Nah, karena surat edaran ini kan hak daripada bupati untuk menerjemahkan dalam bahasa politiknya ke bahasa teknis supaya mendukung proses apa yang ada di RPJMD Kabupaten yang beliau bahas dan sahkan bersama-sama dengan legislatif. Nah, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tatang, saya berikan solusi seperti itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau datanya itu belum selesai, artinya itu kadang-kadang yang sering kita tanyakan harus berapa persen sih gitu. Apa harus sekian persen menjadi data? Kalau saya gini, di Permendes 21 tahun 2020 di pasal 19 bahwa pendataan dan pemutahiran data SDGs dilaksanakan 6 bulan sekali. Ya, saya tegaskan di pasal 19 di situ dijelaskan, salah di ayat 2 itu ya. Ya. Itu pendataannya itu dilakukan 6 bulan sekali. Berarti dalam kurun waktu 6 bulan sekali terjadi sebuah dinamika perubahan yang tertuang di dalam kuesioner individu, kuesioner keluarga, kuesioner RT sama kuesioner keluarga desa. Betul. Nah, sehingga kenapa 6 bulan sekali? Tentunya ini menjadi bagian untuk menuntun RKPD desa. Sehingga apa ya, contoh di sini surat edaran Bupati Banyumas tentang penyusunan RKPD tahun 2023. Nanti 2024 ada seperti apa fenomena yang harus ada di Kabupaten Banyumas dalam menuntun sebuah peta dalam perwujudan
prioritas nasional daerah itu tentunya harus didukung oleh desa. Nah, karena pas sedikit saya buka ya Mbak Tias tentang surat edaran itu biar kita bareng-bareng. Kenapa itu menjadi idenya? Mohon maaf saya skip. Nah, di sini ini udah jelas nih. Kita perhatikan bersama seperti ini itu ya. Nah, ini Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 berarti tentang desa. Oke ya, clear ya. Yang kedua adalah Permendagri 114 clear tentang pedoman pembangunan desa. Terus berikutnya adalah Peraturan Mendesa 21 tahun 2020. Clear ya, berarti terjadi sebuah konsolidasi, sebuah kolaborasi antar kementerian. Di kami clear. Nah, terus berikutnya adalah PMK 190 tentang pengelolaan dana desa. Terus kelima Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, oke. Terus Peraturan Bupati tentang hak asal usul. Ini harus wajib ya. Berarti desa itu wajib mempunyai tentang perdes hak asal usul. Selanjutnya adalah Peraturan tentang Keuangan nomor 56. Nah, terus saya lanjutkan, ada yang menarik di sini, bentar, Mbak Tias. Di pasal Nah, di sini, di huruf E, penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui penyusunan peta jalan SDGs desa oleh kepala desa. Peta jalan SDGs desa sebagaimana dimaksud kalau di Permendesa itu ini isinya yang petikan E itu ada di pasal 12. Pasal 12 Permendesa 21 tahun 2020. Artinya tadi yang saya sebutkan dasar hukum keluarnya SE ini sudah terjawab secara teknis di sini Pak Tatang. Ya, siap. Nah, di sini minimal memuat sasaran SDGs desa. Kondisi objektif pencapaian SDGs desa. Permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs desa, potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs desa, terakhir rancangan program dan garis miring atau kegiatan pembangunan desa. Artinya antara rancangan program bisa itu beririsan atau jadi pilihan karena dan garis miring atau. Disinilah Om Tatang bahwa ini akan semakin jelas. Nah, bagaimana apabila daerah-daerah itu belum ada guidance seperti ini? Yang harus kita lakukan adalah mari kita dorong OPD terkait untuk bisa memberikan guidance-nya tentang penyusunan teknis dalam implementasi perencanaan pembangunan di desa. Bisa kok, itu kalau mau dibuat, kalau kalau di kami mau strategi bupati, mau perda, itu hak masing-masing daerah dan tentunya adalah kepala daerah yang memiliki otoritas seperti ini. Begitu Pak Tatang yang bisa saya sampaikan. Nanti ada teman yang lain memberikan tambahan, saya persilahkan. Begitu Mbak Tias. Oke, menarik ya Bang Tatang ya. Luar biasa. Terima kasih banyak nih.
B, C, D, E. Apakah boleh lebih? Boleh. Nah, insya Allah besok di hari session terakhir akan saya pampang, saya bentangkan peta dan SDGs yang saya buat dalam pendampingan dan menerjemahkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Nur Haji, data-data dari capaian SDG 1, sasarannya apa, indikatornya apa, sehingga akan terjawab yang tadi minimal memuat 5. Apakah berarti 5? Enggak apa-apa. Ya boleh, karena minimal berarti kita penuhi. Dan dari minimal itu sudah dituntun oleh dashboard SDGs. Ada 2 indikator yang sudah ada. 3 menerjemahkan yang minimal ditambah 3, terus tambah lagi. Nah, apa yang tadi disampaikan Mas Haji, bisa Mas. Apa yang menjadi subsidiaritas desa ingin menambahkan, contoh, kemarin apa yang disampaikan oleh beliau Bu Novi untuk kegiatan dalam proses pencapaian SDGs nomor 1.1.1 tentang kemiskinan, tingkat kemiskinan itu penurunan sampai 0%, itu diantaranya ada 15. Ada 15 yang diberikan oleh Bu Novi, contoh kegiatan untuk menyelesaikan ini, untuk mencapai tujuan 1.1.1. Nah, apakah semuanya itu akan dipakai? Kembali lagi, pada saat kita lihat seperti apa desa itu akan mengambil posisi. Nah, apakah boleh lebih dari di luar 15 yang kemarin dikasihkan? Ya boleh saja. Misalnya gitu ya, kemarin salah satu contoh adalah penyelesaian itu dengan BLTDD. Nah, kita pun BLTDD ada guidance berikutnya, itu dikhususkan untuk saudara kita yang warga miskin ekstrim. Nah, miskin ekstrim itu didapatkan data dari mana? Kita punya dashboard miskin ekstrim. Nah, ternyata kita juga ada sebuah Perpres 72, ada Impres nomor 4. Nah, semuanya itu menjadi penguat bagaimana desa akan menyelesaikan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim di desa itu. Nah, kalau sindikapinya adalah dilihat yang miskin, data yang akan menjadi dasar sebuah keputusan oleh desa untuk menuntaskan 1.1.1 itu harus apa? Oh, ternyata yang miskin
Terima kasih Waalaikumsalam. atas waktunya. Mohon maaf, ini video ditutup di tempat saya turun hujan, jadi biasanya sinyal agak jelek. Yang pertama saya mohon maaf juga karena baru bergabung. Kebetulan mungkin ada beberapa yang tertinggal, tapi intinya saya hanya meminta pandangan kepada mungkin kalau dibilang dedengkot ya kalau bahasa orang sini yang sudah ahli dalam penyusunan ini. Saya melihat SDGs ini kan sangat bagus sekali karena terarah untuk kebijakan dan pembangunannya. Hanya kalau kita lihat ada pemutakhiran yang minimal memang dilakukan setiap 6 bulan sekali, itu idealnya dari SDGs, otomatis di situ akan ada rekomendasi program-program yang tidak ditemukan dalam RPJMD sebelumnya. Nah, sedangkan kalau kita melihat RPJM itu kan tidak bisa selalu mengalami perubahan, hanya mengalami perubahan di Permendagri 114 itu jika terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam ataupun terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat sampai dengan kabupaten atau kota. Nah, bagaimana pandangan para ahli ini mengenai SDGs yang memang rekomendasinya sangat bagus, hanya mungkin program itu tidak tidak bisa masuk di RPJM karena bisa masuk, hanya maksud saya setelah ada rekomendasi program itu kita tidak bisa serta-merta selalu masuk gitu, padahal rekomendasinya sangat bagus sekali gitu. Tapi hanya 2 itu yang dasar untuk perubahan RPJM-nya. Dari saya terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, monggo Mas. Oke, terima kasih Bu Dian ya. Ya, Bu Adinda. Oh, Bu Adinda. Terima kasih Bu Adinda, salam kenal dari saya dari Banyumas, Bu. Begini Bu, kalau apa yang tadi disampaikan itu memang keluar di dashboard SDGs itu ada rekomendasi, itu ada menu-menu seperti itu. Nah, kalau kita bicara kontekstual, ya nggak akan muncul di RPJMDes yang telah disusun. Makanya dari hasil rekomendasi itu menjadi bagian untuk menindaklanjuti penyusunan peta jalan SDGs. Nah, di peta jalan SDGs itu tadi disebutkan minimal memuat. Nah, nanti kegiatan-kegiatan yang sudah dihasilkan itu dimasukkan di dalam belanja teknisnya. Kalau saya mengatakan itu peta jalan SDGs statis sama dinamis. Nah, dinamisnya itu 6 bulan sekali, ya karena kan yang jelas di dalam pendataan SDGs itu kan umur pasti berubah. Status seseorang dalam proses 6 bulan. Misal anak sekolah biasanya kan kalau bulan Juli udah tadinya SMP, sekarang tahun berikutnya kan sudah selesai. Umurnya setelah 6 bulan dari Januari sampai dengan Juli kan berubah. Nah, makanya di situ kan akan menjadi umur produktif. Umur produktif ini kalau di dalam pendataan individu itu akan muncul ada anak sekolah, terus ibu rumah tangga dan lainnya. Dan situ pasti ada sebuah perlakuan tersendiri terhadap kuesioner yang ada di kuesioner individu di pendataan data SDGs. Begitu Bu. Iya, menarik dan sangat bisa diterima penjelasannya dari Kang Iman selaku pemantik diskusi pada sore hari ini. Kita sudah berada di penghujung acara teman-teman, jadi memang acara kita Sambal Desa itu kita mulai jam 4 dan berakhir di jam 5 sore. Tapi jangan berkecil hati karena untuk materi penyusunan peta jalan SDGs kita masih ada 2 episode. Jadi kita akan bertemu lagi dengan Kang Imanuddin besok di hari Kamis dan hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Sudah jam 5 lebih Kang Iman?
Kalau ada yang masih raise hand, kita lanjutkan besok. Jadi teman-teman besok bergabung lagi bersama kami, baik di Zoom meeting maupun di channel YouTube. Monggo pinarak di channel YouTube-nya Sambel Desa, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share semua tampilan yang kita berikan di Sambel Desa untuk mendapatkan notifikasi agar teman-teman mendapatkan kabar dari apa yang sudah kita tampilkan. Baik, monggo untuk closing statement, Kang. Oke, terima kasih Mbak Tias. Seluruh warga Sambel Desa, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di session pertama tentang bagaimana cara membuat penyusunan peta kondisi desa. Hanya satu, pergunakan data yang tersedia, kita olah sesuai dengan regulasi yang ada, tentunya untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang konstruktif. Terima kasih, Pak Tias. Luar biasa. Kita tunggu episode besok di hari Kamis jam 4 sampai jam 5 sore. Baik teman-teman, sebelum acara kami tutup, perlu kami sampaikan bahwa di Sambel Desa sama-sama belajar tentang desa tidak ada absensi. Pun demikian dengan e-sertifikat. E-sertifikat hanya akan kita berikan kepada pemantik diskusi. Tapi jangan khawatir, di sini meskipun tidak ada absensi, tidak ada e-sertifikat, tapi kami akan memberikan ilmu yang bermanfaat dan tali silaturahmi yang terjalin dengan baik. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman dan menjadi pemantik diskusi di Forum Sambel Desa, kami memberi ruang mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih selalu berada di sini untuk kita sama-sama belajar. Pesan kami tetap bahwa siapapun kita, dimanapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode besok hari Kamis di tema yang sama seperti hari ini dengan pemantik yang sama pula, Kang Imanuddin dari TPP Banyumas. Sampai jumpa kembali di episode besok teman-teman. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.